Halo dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Saya ingin menyapa Anda secara langsung ya, Anda yang sedang mendengarkan ini sekarang. Entah Anda sedang di jalan atau bersiap untuk rapat penting hari ini. Betul. Atau sekedar Anda yang memang punya rasa ingin tahu yang besar tentang cara dunia ini bekerja. Eksplorasi kita hari ini dirancang khusus sebagai semacam jalan pintas utama bagi Anda. Jalan pintas untuk memahami rahasia terdalam di balik perilaku manusia ya. Ya, perilaku manusia, lalu dinamika rumit di dalam organisasi, dan bahkan pergerakan pasar yang seringkali tampak tidak masuk akal sama sekali. Kita semua pasti pernah kan duduk di ruang rapat dan bertanya-tanya mengapa rekan kerja kita bertindak dengan cara yang sangat-sangat aneh. Sangat aneh, betul. Atau mengapa perusahaan raksasa tiba-tiba hancur karena gagal berinovasi, sementara perusahaan pendatang baru malah menguasai pasar. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar itu, kita butuh lebih dari sekedar tebakan. Kita butuh kerangka berpikir. Hari ini, kita punya tumpukan riset yang sangat solid untuk membedahnya. Tepat sekali. Sumber materi kita hari ini berpusat pada sebuah buku yang luar biasa padat, yaitu Management and Organization Theory karya Jeffrey A. Miles dari tahun 2012. Buku yang cukup tebal ya. Sangat tebal. Misi kita jelas di sini. Kita akan membedah 16 teori manajemen dan organisasi paling krusial dari buku tersebut. Kita saring intisarinya, buan jargon akademisnya, dan Mengubahnya menjadi wawasan praktis. betul. Tujuannya memberi Anda momen-momen aha. Sebuah toolkit yang bisa langsung diaplikasikan di pekerjaan Anda besok, tanpa bikin sakit kepala karena kebanyakan informasi. Tapi sebelum kita menyelam lebih jauh, mari kita lihat pendahuluan dari buku Miles ini. Dia menekankan poin penting tentang apa itu teori sebenarnya. Karena Anda pasti sudah paham dasar-dasar manajemen, kita lewati saja definisinya dan langsung ke intinya. Langsung ke dagingnya saja. Ya, Miles menjelaskan bahwa teori yang baik itu tidak muncul dari ruang hampa, cuma agar terdengar pintar. Teori yang baik harus selalu bisa menjawab 4 elemen esensial. Apa saja itu? Pertama, elemen apa yang sedang terjadi. Kedua, bagaimana variabel-variabel itu terhubung. Ketiga, mengapa hal itu terjadi, logika psikologis atau ekonominya. Dan terakhir, siapa, di mana, kapan teori itu berlaku. Intinya kita tidak sedang belajar hafalan kampus hari ini ya. Kita sedang mempelajari peta perilaku. Tepat, peta perilaku manusia di dunia nyata. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari skala yang paling kecil tapi paling rumit. Pikiran individu di tempat kerja. Kita sering merasa kita ini makhluk yang sangat logis kan? Oh, sangat sering merasa begitu. Tapi, materi kita tentang attribution theory atau teori atribusi ini langsung menampar asumsi itu. Teori ini menyoroti bagaimana otak kita secara otomatis selalu mencari kambing hitam. Atau mencari penyebab di balik suatu peristiwa. Iya, ada fenomena spesifik yang disebut self-serving bias, bias melayani diri sendiri. Bayangkan Anda memimpin kampanye pemasaran. Kalau meledak sukses dan viral, otak Anda bilang apa? Pasti bilangnya, tentu saja strategi saya brilian dan saya kerja keras. Nah, Anda ambil kredit penuh. Tapi kalau gagal total, narasinya tiba-tiba berubah kan? Anda akan bilang, oh, ekonomi lagi lesu nih, algoritma sosmed berubah, tim desainnya lambat. Kita merancang narasi palsu untuk melindungi ego kita sendiri. Tepat sekali. Yang menakjubkan di sini adalah bagaimana mekanisme pertahanan ego itu mempengaruhi jaringan sosial kita di kantor. Disinilah balance theory dari Fritz Heider masuk. Teori keseimbangan ya? Ya, dia memodelkan harmoni kognitif melalui POX triad. P itu Anda, O itu orang lain, dan X itu sebuah ide atau objek. Otak kita selalu mencari keseimbangan matematis dari ketiga titik ini. Sebentar, keseimbangan matematis di dunia nyata itu prakteknya seperti apa? Katakanlah begini, Anda sangat menghormati manajer Anda. Itu sentimen positif. Suatu hari, manajer ini mengusulkan prosedur kerja baru yang sebenarnya sangat Anda benci. Oke, saya suka manajernya tapi benci idenya. Nah, secara psikologis, otak Anda tidak tahan dengan ketidakseimbangan ini. Ada disonansi kognitif, ketegangan mental. Untuk menghilangkan stres itu, otak memaksa Anda mengubah salah satu sentimen. Berarti saya harus memilih. Ya,
Entah Anda perlahan meyakinkan diri sendiri bahwa ide itu tidak terlalu buruk agar harmoni tercipta lagi, atau Anda mulai kehilangan rasa hormat pada manajer Anda. Wow, jadi otak kita memanipulasi persepsi demi kenyamanannya, itu gila sih. Jadi keputusan kita menyetujui ide di ruang rapat bisa jadi sama sekali bukan karena idenya logis. Melainkan, karena otak tidak mau stres berbeda pendapat dengan orang yang disukai. Ini benar-benar meruntuhkan gagasan bahwa kita pengambil keputusan yang rasional. Dan ini didukung oleh image theory atau teori citra. Alih-alih bikin daftar pro kontra, kita ambil keputusan kilat lewat 3 filter intuitif. 3 filter ya? Apa saja itu? Pertama, citra nilai, kompas moral kita. Kedua, citra lintasan, visi masa depan kita. Ketiga, citra strategis, taktik harian. Oke, jadi kalau melanggar salah satu filter, Opsi itu langsung dibuang. Misalnya ada proyek yang menjanjikan bonus besar, tapi mengharuskan Anda berbohong ke klien. Itu kan melanggar citra nilai. Otak Anda akan membuang opsi itu sebelum sempat menghitung keuntungannya. dan penyaringan otomatis itu sangat sejalan dengan kontrol teori. Saya suka analogi di teori ini. Bayangkan pikiran Anda bekerja seperti termostat AC. Termostat pengatur suhu itu? Betul? Perilaku didorong oleh putaran umpan balik sibernetik. Ada standar yang Anda setel, ada sensor yang membaca kenyataan, komparator yang membandingkan, dan efektor yang bertindak. Berarti kita cuma termotivasi kalau ada jarak antara kenyataan dan standar. Tepat. Kalau target penjualan 100 juta dan sensor melihat baru capai 50 juta, kesenjangan itulah yang menyalakan mesin motivasi di kepala Anda. Bicara soal menyalakan mesin di kepala, ada temuan tentang attachment theory atau teori kelekatan yang bikin saya melongo. Awalnya ini untuk melihat hubungan bayi dengan ibunya. Oh iya, psikologi perkembangan. Betul, tapi ternyata dinamika masa kecil Anda itu terbawa langsung ke meja kerja Anda hari ini. Kalau punya gaya secure saat kecil, Anda cenderung jadi pemimpin yang percaya pada tim dan mendelegasikan tugas. Tapi kalau gayanya avoidant atau menghindar, Karena masa kecilnya kurang responsif, saat krisis di kantor, bos ini mungkin akan mengisolasi diri, tidak balas email, menolak kolaborasi, mengunci diri di ruangan. Itu produk dari masa balitanya. sangat menarik melihat akar psikologis itu. Dan sebagai manajer, kalau menyadari tim Anda punya gaya psikologis yang rentan ini, Anda harus sangat hati-hati saat menerapkan goal setting teori. Teori penetapan tujuan dari Edwin Locke itu ya, dulu kan standarnya cuma bilang, lakukan yang terbaik. Ya, dan menurut Locke, itu strategi terburuk. Tujuan harus sangat spesifik dan sulit untuk memompa kinerja. Tapi ada peringatan keras yang sering diabaikan. Peringatan apa? Apakah kalau terlalu sulit orang jadi menyerah? Lebih buruk dari itu, kalau tujuan terlalu spesifik dan ditekan tanpa ampun, Anda menciptakan efek terowongan. Tunnel vision. Karyawan jadi buta terhadap hal lain demi metrik itu. Ini yang memicu manipulasi di perusahaan besar, memalsukan data, mengorbankan inovasi jangka panjang demi target kuartalan. Tujuan spesifik itu senjata tajam. Kalau salah arah, bisa melukai organisasi Anda. Individu dengan segala ego dan tekanan ini berkumpul jadi ekosistem perusahaan. Mengapa perusahaan raksasa bisa punah, sementara yang lain terus berinovasi? Ini membawa kita ke teori kapasitas absorptif. Absorptive capacity ya. Dulu kita pikir asal punya dana triliunan untuk R&D, pasti aman. Ternyata tidak. Uang saja tidak cukup. Perusahaan harus punya sensor untuk mengenali pengetahuan baru. Mereka harus peka terhadap demand pull dan science push, kan? Tepat, mendengarkan frustrasi pelanggan di pasar dan melihat penemuan teknologi baru di jurnal. Kalau perusahaan teknologi menolak potensi streaming dan bersikeras menyewakan kaset fisik, kapasitas absorptif mereka sudah mati. Dan menyerap informasi itu baru langkah pertama. Langkah krusial berikutnya ada pada kapabilitas dinamis atau dynamic capabilities. Kita harus bedakan rutinitas dan adaptasi. Kapabilitas tingkat 0 versus tingkat pertama. Betul. Tingkat 0 itu operasi sehari-hari. Memproduksi barang yang sama dengan cara yang sama. Itu bikin Anda bertahan hari ini, tapi tidak 5 tahun ke depan. Anda butuh kapabilitas tingkat pertama. Kemampuan membongkar sumber daya saat lingkungan bergejolak. Prinsipnya sangat kejam. Use it or lose it. Kalau otot adaptasi tidak pernah dilatih, saat disrupsi datang, perusahaan lumpuh. Lalu saat inovasi tercipta, bagaimana itu bisa diterima masyarakat atau malah gagal total? Kita sering lihat kurva S dari difusi inovasi karya Everett Rogers. Dari inovator sampai kelompok laggards yang tertinggal itu. Iya,
Tapi ada realitas pahit di teori ini. Inovasi yang diadopsi seringkali bukan yang paling bagus. Contoh favorit saya di sumber materi ini adalah keyboard QWERTY yang kita pakai sekarang. Keyboard yang sebenarnya lambat itu kan? Benar, layout QWERTY itu secara historis dirancang untuk memperlambat ketukan jari agar tuas mesin tik zaman dulu tidak saling menyangkut. Padahal ada layout Dvorak yang dirancang ilmiah supaya kita mengetik jauh lebih cepat. Tapi Dvorak gagal total di pasaran. Karena inersia, kebiasaan, dan efek jaringan. Kita mengorbankan efisiensi superior cuma karena semua orang sudah terlanjur nyaman dengan QWERTY. Ironi adopsi teknologi itu menjembatani kita ke konsep yang radikal, Actor Network Theory atau ANT. Teori ini menolak pandangan bahwa hanya manusia yang bisa mengubah organisasi. Benda mati dan teknologi juga dianggap aktor kan di teori ini? Tapi tunggu, maksudnya benda mati punya kuasa atas kita di kantor itu bagaimana ceritanya? Coba perhatikan tata letak ruang rapat Anda besok. Kalau mejanya persegi panjang, bos duduk di ujung kepala meja, dan yang lain berjejer di sisi. Format klasik ruang direksi. Ya, meja itu sebagai benda mati sedang memaksakan hierarki kekuasaan. Dia mendikte siapa yang berhak bicara lebih keras. Tapi kalau Anda ganti dengan meja bundar, tiba-tiba dinamika berubah. Komunikasi jadi lebih egaliter. Objek-objek ini menjerat kita ke jaringan perilaku sesuai skenario desain mereka ya? Melalui proses translasi dan pendaftaran. Betul. Wow, jadi kalau kita lelah setelah rapat, mungkin bukan cuma karena perdebatan, tapi tekanan tak terlihat dari ruangan itu sendiri. Ini sangat selaras dengan field theory dari Kurt Lewin. Teori Medan. Lewin memvisualisasikan psikologi kita seperti bak mandi ya. Bak mandi penuh air yang mewakili ruang hidup kita. Selalu ada gaya tarik-menarik. Bayangkan Anda manajer tingkat menengah. Dari atas, bos menuntut target naik 20%. Itu kekuatan pendorong. Tapi dari bawah, tim sedang kelelahan dan anggaran dipotong. Itu kekuatan penahan. Anda di tengah bak mandi. Ditarik ambisi, ditahan realitas. Perilaku Anda entah meledak marah atau nemu solusi kreatif adalah hasil akhir benturan kekuatan itu. Dan sadarkah Anda, kekuatan di bak mandi itu seringkali dimanipulasi dari luar? Disinilah agenda setting theory bekerja. Teori pengaturan agenda ya? Ya, media atau perusahaan PR tahu mereka tidak bisa memaksa Anda memikirkan apa. Otak Anda terlalu pintar untuk didikte. Tapi mereka mahir memberitahu Anda tentang apa Anda harus berpikir. Oh, efek priming ya? Betul. Kalau komunikasi internal perusahaan membanjiri Anda dengan artikel transformasi digital selama sebulan penuh, isu itu jadi kekuatan pendorong masif di ruang hidup Anda, menggeser prioritas lain tanpa Anda sadari. Sangat manipulatif tapi efektif ya? Oke, kita sudah mengupas individu dan organisasi. Sekarang mari lebarkan lensa ke lanskap yang lebih makro, pasar, konflik, dan etika. Sebagian gambaran besarnya. Ya. Teori pertama di sini adalah agency theory atau teori keagenan. Ini akar konflik kepercayaan antara bos sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Kenapa manajer tidak menjaga aset sebaik pendiri perusahaan? Jawabannya asimetri informasi dan dua bahaya laten. Tepat. Bahaya moral di mana manajer menghamburkan uang untuk fasilitas karena bosnya di luar negeri. Dan seleksi buruk, di mana saat wawancara manajer ini melebih-lebihkan kemampuannya. Bos kan tidak bisa baca pikiran, jadi merekrut orang yang salah. Betul sekali. Dan untuk melihat bagaimana bos dan manajer ini saling menyiasati, kita gunakan game theory. Teori permainan dari von Neumann. Ya, model ini mengasumsikan bisnis adalah permainan strategi di mana semua pihak sangat rasional mencoba memaksimalkan keuntungan hingga mencapai keseimbangan Nash. Keseimbangan Nash. Sebentar, ini titik di mana semua orang merasa strateginya sudah mentok, jadi tidak ada yang mau mengalah. Kurang lebih begitu, bayangkan dua rekan kerja bersaing ketat untuk promosi. Mereka menahan informasi dari satu sama lain agar terlihat pinter di depan bos. Padahal kolaborasi lebih baik untuk perusahaan kan? Betul. Tapi kalau satu berkolaborasi dan yang lain egois, yang egois menang. Jadi keduanya memilih tetap egois. Itulah keseimbangan Nash mereka. Jalan buntu yang optimal bagi ego, tapi merusak perusahaan. Logis secara individu, destruktif secara kolektif. Tapi ini kritik terbesarnya. Teori permainan berasumsi manusia itu rasional. Kenyataannya, manusia itu pendendam, emosional,
bikin keputusan konyol cuma karena belum ngopi pagi. Model matematisnya langsung hancur di dunia nyata ya. Sangat hancur. Ketidakrasionalan itu sangat terlihat saat kita menganalisis saham pakai efficient market theory. Teori klasiknya mengklaim harga saham selalu efisien mencerminkan semua informasi. Analogi favoritnya adalah langkah acak atau random walk. Iya, bayangkan pemabuk tersesat di lapangan bola yang gelap. Anda tidak bisa memprediksi langkah dia berikutnya kemana. Teori ini bilang pergerakan pasar saham sama acaknya dengan langkah pemabuk itu. Jadi memprediksi pasar secara harian itu sia-sia. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, realitas pasar tidak pernah seefisien itu. Disinilah teori tersebut mulai retak. Karena ada anomali kan? Sangat banyak anomali konyol. Ada efek hari Senin, di mana harga saham cenderung turun di hari Senin. Bahkan ada data saham cenderung naik saat cuaca cerah dan turun saat mendung di kota bursa. Itu tidak rasional sama sekali. Fakta-fakta aneh ini melahirkan keuangan perilaku. Pasar tidak digerakkan kalkulasi aset yang dingin, tapi mentalitas kawanan, kepanikan massal dan euforia berlebihan dari investor yang dasarnya cuma manusia biasa. Dengan semua kekacauan emosi dan benturan kepentingan, wajar kita sangat butuh panduan dari ethical theory. Teori etika. Saat jadi manajer yang menghadapi krisis, kerangka apa yang Anda gunakan? Sumber kita membaginya tajam. Ada pendekatan teleologis yang melihat akhir-akhir, mencari kebaikan untuk jumlah orang terbanyak. Utilitarianisme. Ya. Di sisi lain, ada pendekatan deontologis gaya Kant yang berpegang teguh pada aturan mutlak. Bagi Kant, berbohong itu salah secara absolut. Titik. Walaupun kebohongan itu bisa menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Dan disinilah penderitaan sesungguhnya bagi manajer. Teori ini sering bertabrakan. Kalau harus memecat 10 orang, agar 100 lainnya tidak di-PHK karena bangkrut. Secara utilitarian itu etis karena menyelamatkan mayoritas. Tapi secara deontologis, mengorbankan 10 orang tak bersalah demi orang lain itu cacat moral. Karena tidak ada satu buku panduan yang menang, manajer sering menyerah dan sekedar ikut konsensus sosial. Melakukan apa yang lazim di industri. Tapi itu bahaya kalau industrinya korup, kan? Sangat berbahaya. Makanya, tugas krusial Anda bukan sekedar hafal teori, tapi secara aktif membangun iklim etis di tim jauh sebelum badai krisis datang. Jadi, apa makna dari semua ini untuk Anda? Jika kita tarik benang merah dari seluruh eksplorasi kita hari ini, 16 teori ini bukan sekedar ujian akademis. Ini adalah toolkit andalan Anda untuk bertahan dan menang. Kotak perkakas untuk membaca situasi. Betul. Ketika bawahan menyalahkan semua orang kecuali dirinya, Anda tahu itu teori atribusi. Saat perusahaan tertinggal tren, kapabilitas dinamis Anda sedang lumpuh. Anda sekarang punya lensa sinar X untuk melihat mekanisme tersembunyi roda organisasi. Mengingat semua yang telah kita bahas, hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk direnungkan. Pertanyaan apa itu? Kita sudah lihat dari image teori bahwa otak kita menolak fakta demi melindungi ego. Kita juga lihat dari pasar saham, betapa kita rentan pada kepanikan emosional. Jadi, apakah semua bagian organisasi rapi, evaluasi kaku, dan rencana strategis di ruang rapat itu benar-benar cerminan organisasi rasional? Atau jangan-jangan... Ataukah semua itu sebenarnya cuma ilusi rumit? Sebuah topeng berseragam korporat yang sengaja kita ciptakan hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa di balik meja kerja, kita pada dasarnya tetaplah manusia yang sangat irasional dan didorong bias tak terlihat. Wow! Itu benar-benar perspektif yang mengubah segalanya. Sebuah topeng rasionalitas yang menutupi wajah emosional manusia. Sesuatu untuk dipikirkan besok pagi. Ya, saya izin angin undang pertanyaan provokatif itu ke kantor Anda esok hari. Duduklah di ruang rapat, perhatikan tata letak mejanya, amati rekan kerja Anda saat berargumen, dan tanyakan, apakah ini murni logika bisnis atau sekedar drama psikologi manusia yang sedang dimainkan? Terima kasih telah menemani kami dalam eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah bertanya, mengamati, dan gunakan kotak perkakas baru Anda. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.